Selamat datang kembali semuanya. Kali ini kita akan membahas tuple pada Python. Tuple memiliki kemiripan dengan list, namun ada perbedaan yang fundamental, yaitu sifatnya yang immutable. Artinya, elemen yang berada di dalamnya tidak dapat diubah kembali. Sintaks pada tuple adalah dengan menggunakan tanda kurung biasa. Tipe data pada elemen tuple dapat berupa apa saja, seperti halnya pada list. Tuple biasa digunakan pada keadaan nyata adalah ketika memasukkan data yang tidak dapat diubah kembali. Contohnya, ketika kita mendaftar pada akun Google atau Facebook, username tidak dapat diubah kembali. Itu merupakan salah satu kegunaan dari tuple. Mari kita mengeksplorasi tuple dengan Jupyter Notebook. Untuk membuat suatu tuple adalah dengan menggunakan tanda kurung yang dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya seperti ini, kita memiliki objek berupa tuple dengan nama TPL yang isinya adalah angka 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita akan mengecek tipe data tersebut untuk memastikan tipe TPL. Maka hasilnya adalah tuple. Selain itu, kita pun dapat menghitung ada berapa elemen di dalam objek tuple tersebut. Caranya sama dengan ketika kita mengecek jumlah elemen di dalam list, yaitu dengan fungsi len. Len, TPL, C-nya ada 3. 1, 2, 3. Selain itu, fungsi indeks pada tuple pun sama dengan list. Misalkan kita memiliki objek yang lain, misalkan kita memiliki string 5, 6, dan 7 sebagai integer dan ini string. Lalu ketika kita ingin mengambil elemen yang pertama atau string 5, maka caranya adalah dengan memanggil indeksnya, yaitu indeks yang 0 atau indeks pertama. Sama halnya jika kita ingin mengganti menjadi indeks yang nomor 2, yaitu angka 7. Selain itu, metode slicing pun dapat dilakukan pada tuple. Misalkan kita memiliki tuple yang lain, yaitu beberapa angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, kita ingin mengambil bagian dari elemen tersebut. Misalkan, dari indeks yang kita inginkan, yaitu dari indeks 1 hingga indeks ketiga. Maka hasilnya 2 dan 3. Kita lihat di sini bahwa indeks 1 adalah 2, dan indeks ketiga adalah 4, sehingga sebelum angka 4 adalah 3. Maka outputnya adalah 2 dan 3. Sekarang mari kita cek metode apa saja yang terdapat di dalam tuple. Kita panggil objek tersebut, tuple dot, lalu tekan tab. Maka ada 2 metode yang dapat kita lihat. Berbeda dengan list yang memiliki banyak fungsi. Misalkan kita ingin menggunakan fungsi count. Dari sini kita lihat kita memiliki objek tuple dari contoh sebelumnya. Kita ingin menghitung misalkan elemen 1. Dia akan kembali dengan 1, yaitu hanya ada 1. Misalkan kita memiliki 2, satunya ada 2, 1 atau 3, 1, 1, 1, execute. Maka ketika tuple.count angka 1, maka hasilnya adalah 3. Seperti halnya pada elemen di sini, yaitu memiliki 3 kali angka 1. Selanjutnya kita ingin mengetahui indeks dari elemen tersebut. Misalkan kita menginginkan indeks dari angka 2. Maka hasilnya adalah 3. 0, 1, 2, 3. Sehingga outputnya adalah 3. Jika kita memiliki indeks yang memiliki nilai sama seperti ini, 1, 1, 1, lalu ketika kita mencoba untuk memanggilnya dengan metode indeks pada tuple, maka yang kembali adalah yang pertama kali muncul, yaitu pada indeks 0. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari sifatnya yang immutable atau tidak dapat diubah. Mari kita bandingkan dengan list. Misalkan kita memiliki list yang elemennya berupa angka 5, 6, 5, 4, 8 misalkan. Lalu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ketika kita ingin mengganti elemen pada suatu list adalah dengan cara
panggil objek tersebut, lalu posisi elemen berada pada indeks berapa, kita ganti dengan angka yang baru, misalkan angka 9, maka ketika kita memanggil kembali list 1, maka hasilnya adalah 948. Lalu bagaimana jika kita melakukannya pada tuple, FPL1 misalkan, nilainya adalah 1, 2, dan 3. Dan ketika kita ingin memanggilnya pada indeks yang 0, lalu pengen mengganti angka 1 menjadi angka 25 misalkan, maka akan ada type error dan memberitahukan kepada kita bahwa tuple tidak dapat untuk support item assignment, sehingga data tersebut tidak dapat diubah kembali. Kita telah mengetahui bagaimana cara membuat suatu tuple. Selain itu, kita pun dapat mengetahui sifatnya yang immutability. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tipe data yang lain pada Python, yaitu sets dan boolean.